wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa belajar lagi dan kita melanjutkan pelajaran kita tentang sholat. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di duduk di antara dua sujud. Jadi kita refresh lagi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah ta'awud, bismillah, kemudian al-fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, terus i'tidal. Nah, nanti dalam bab ruku harus lurus punggungnya, kepalanya juga nggak boleh dimasukkan, kepalanya nggak boleh mendangak, ya. Terus tangannya dibuka, megang dengkul, nggak boleh ditutup. Terus boleh pandangannya ke tempat sujud. Kemudian tumakninah, bacaannya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus i'tidal dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu ucapan untuk imam, makmumnya cuman rabbana walakal hamdu. Terus cek punggungnya, dibaca mboten tergesa-gesa, tumakninah meleh, terus nembe sujud. Dalam setiap proses gerakan ada takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, turun sujud. Pas turun sujud, ada ulama yang berpendapat tangan dulu, ada yang lutut dulu. Maka mana yang termudah panjenengan silakan. Karena khilafnya adalah mana yang utama. Jadi nek dengan lutut dulu ya enggak salah, tangan dulu ya enggak salah juga. Kemudian sujud menempelkan 7 anggota badan, jidat, batuk, kali hidung dihitung 1, tangan, telapak tangan dihitung 2 lutut dihitung 2, udah 5. Terus kaki, jari kakinya ditekuk itu 2 dihitung 2 atau 7, ini ditempel gitu, tongkaknya ditempel gitu, buatan tinggal gitu. Terus posisi ini di bahu atau di telinga dibuka, kelek ketok kan berarti kan bolongin kelek buatan maksudnya ombo. Terus dijauh ini diangkat buatan dikelembrehe, dijauhkan sikunya dari perut, pahanya dijauhkan dari perut, sampai nanti dalam riwayat itu seolah-olah ada anak kambing bisa merobos. Makanya jangan latihan gak ada putunya kan merobos. Anaknya anakku putu kan merobos. Nah, terus niku duduk, Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan duduk di antara 2 sujud. Duduk itu ada 2 posisinya, yaitu atau bentuknya atau modelnya, yaitu iftirasi sama tawarruk. Duduk di antara 2 sujud mesti harus iftirasi, buatan tawarruk. Tapi nek tasahud, nah itu bisa duduk tawarruk, bisa iftirasi, tergantung tasahud apa. Nah, waktu duduk di antara 2 sujud, bacaannya yang paling pendek Rabbi firli, yang panjang Rabbi firli warhamni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'ani warfa'ni. Itu bisa. Terus tangannya diletakkan di paha tapi di ujung ini, diangkat di sini sentengan. Terus ribut
Ini bisa dua di kepala ngeten atau ngapunten ini tasawuf ini dia tetap saja kayak ngeten. Terus mulai belum dijelasin. Nah sekarang nanti kok lanjut. Sekarang lanjut sujud dan pada duduk dan ada sujud kita sujud. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lanjut sujud. Nabi SAW mengatakan masjud hatta tan'ina sajidan. Kemudian sujud sampai kamu dalam kondisi tumakninah sujud. Berarti Allahu Akbar, betul? Maka tangan dulu, buatan jidat dulu, tangan dulu. Tek, plok, badoke plok, gegere nyaman, kepalanya nyaman, begitu plok kabeh itu saya bahasakan untuk nyaman dengan tumakninah. Baru dibaca bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Amun ngebut subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Amun wis. Nah, sumaf al-dzalika fi sholatika kulli. Lakukan itu pada setiap rakaat salatmu. Nah, jadi urutan tadi dari mulai takbiratul ihram sampai terakhir sujud niku wau, sujud yang kedua. Nah, itu tinggal diputar lagi ngoten niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka urutannya Nabi, urutan tata cara Nabi sujud setelah duduk di antara dua sujud, yaitu yang pertama bertakbir, Allahu Akbar, itu harus ada bunyinya. Di mana dalilnya adalah wa kana yukabbiru fi kulli khufudin wa raf'in. Nabi SAW bertakbir setiap kali turun dan bangkit dari rukuk dan sujud. Di menuju sujud beliau juga takbir. Wonten menten mawon Allah. Namung bedane nek imam niku kedah banter. Nek makmum nggih niku Allahu Akbar. Pecah kula. Jadi imam niku, pentingnya imam kalau mau ngimami madhep makmum itu biar tahu makmum itu cacahe piro. Nek cacahe namung sak sof, pingking misal atus wau iki kan boten enten wau. Niku napa pas kula waktu buri wale, niku dereng enten. Nah, niku tadi sebatas depan denger. Tapi nek misal belakang jelas ada rada banter. Nggih enten kula nate sholat Karanganyar niku Pak motor lebu waktu sholat memandek enten masjid set. Kan mriku imamane niku rada aneh, bukan mboten unik, aneh. Enten niki napa niki? Mic niki ra dinggo. Terus dhek ngimami alon biyanget. Nanti kula sujud iki nganti rada nglirik ngene. Kayak lagi ngopo iki saiki urutane. Saking walone gitu. Parah. Terus ten wingi niku pas kula melu mlebet jamaah niku. Imame ngadeg posisi ngadeg. Niku wingi niku lenggah kabeh, mau ngadeg. Nanti makmum balelo. Nanti bingung melu imame apa melu makmume lho. Gitu ya. Nah, bareng rampung tasahud niku. Tasahud. Imamnya sujud sahwi, makmumnya moh. Jadi beda makmum sama imam. Bareng rampung enggak kula tekoki sing makmume sik. Emang piye to Mas kok kaya ngono? Niku lho, imame niku salah dileke moh. Terus di subhanallah ngono tetep ngadeg. Oh ngoten. Makanya terus dhek sujud sahwi jenengan mboten. Lah nggih wong awake dhewe bener kok, imame sing salah kok ngono. Ya rada. Lah gini ku kula ngalami ngoten niku. Biasanya salah kabeh, sujud sahwi kabeh. Nah ini imamnya salah, makmumnya bener sehingga imamnya ngadeg, makmumnya mboten, imamnya sujud sahwi, makmumnya mboten. Bareng rampung kula golek imame kandhani Pak. Sampeyan iki imame kaya salat dhewe. Lah pripun to? Swaramu lho alon biyanget. Wis cetha-cetha nek mik yo gak nganggo yo wegah. Wis cetha sampean ning arep lho. Jelas ning salat ning kene berarti burine kan nek makmume to. Warane yo ora dibanter piye to sampean ngimami piye.
Terus sampean dilek yo Gusti subhanallah ngomongnya ora tetep ngadeg. Sampeyan iki to lagi mau. Mbok ampun ngoten. Salat niku nek amburadul niku jenengan yo ora entuk pahala entuk dosa. Wong nggih ngapunten. Terus enten yai niku nggih ngoten niku rada aneh. Enten mulai sing rada unik niku ten PHI niki. Ya enten niki ngenten iki. Imame mungkin cek enom nek. Nah, kula nek Senin Selasa Rabu Kamis niku nek mboten enten acara teng kantor kula ngajar niku tafsir jam 12 jam 1. Nah niku sing imame niku wegah ngome. Waktu nak takbir ngomong Allahu Akbar. Sama Allah dengan hamidah. Wong ngamuk-ngamuk. Ngamuk ya kula tekok iki. Mas, apa mikir mati toh? Ndak itu. Lah kok ora mbokku. Saya seneng kalau enggak pakai mic. Oh ya. Waktu aneh juga itu atau gitu ya. Jadi pakai mic enggak ada masalah nih. Kalau dulu memang iya. Dulu tuh memang Nabi itu bersuara lantang karena enggak ada mic, jadi ben krungu gitu loh. Tapi ya kalau sekarang saya naik mic ya mau mikir pun banter kan enggak usah bengok-bengok gitu. Mulai itu enten kan putih saya tak ini gilingan ini. Jadi mikir ini model wifi. Suaranya alon. Jadi nganggo kula tetep bengok gitu. Soalnya sama ibu-ibu rada belakang rada katahan wingking ini rada tebih jaraknya rada jauh. Jadi tetep kula bengok. Nah, makanya orang imam itu disunahkan untuk madhep ke belakang untuk ngecek. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua mendahulukan kedua tangan saat turun. Nah, tadi sudah saya bilang dari duduk ke sujud tangan dulu, bukan batuknya dulu. Nah, ada batuk isi kan juga angel lagi. Nah, Nabi meletakkan kedua tangannya lebih dulu sebelum jidatnya. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan larangan turun seperti unta di mana mendahulukan lutut. Ini terkait berdiri. Nah, kemudian yang ketiga meletakkan anggota sujud dengan sempurna. Tadi yang 7 1, 2, 3, kemudian dengkul 5, kemudian kaki 7. Setelah tangan menempel, kemudian dahi hidung ditempelkan ke lantai, lalu diikuti kedua lutut, ujung jari, kemudian 7 anggota sujud wajib menempel ke bumi, dahi hidung kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari kaki. Nah, kemudian yang keempat posisi badan saat sujud, kedua tangan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, siku jauhkan dari rusuk. Berarti kan ngeten, rusuk ini kan iki toh. Berarti ngeten, mboten ngeten. Terus habis itu perut dijauhkan dari paha, perut jauhkan dari paha. Berarti kan ngeten toh. Mungkin ini ngeten wong aneh juga. Jadi kan menjauhkan perut dari paha sujudnya. Oh, ya ora dosa juga. Dosa itu ya jauh diri kok tadi. Berarti kalau wah keterangan ini lagi jujungan ini. Wong katanya. Wong aneh wae wong. Lha yo gawesan jenggoten atus kula ngoten iki. Jadi wong awam delok kaya wong mudeng agama tapi buah agama sapa sing tinggi. Kemudian wong yang Yahudi blosor. Orang Yahudi itu sholat. Itu nek diwawancarai di YouTube itu, nek umpama kamu keluar dari negerimu dari Israel ini, terus kamu mau sholat, kamu pilih mana, masjid apa gereja? Mereka hampir semuanya jawab masjid. Kenapa? Karena di gereja itu ada gambar-gambar patung-patung. Dia nyebut berhala, itu berhala. Makanya orang Yahudi itu nggak akan pernah, hampir-hampir nggak akan pernah masuk Kristen, karena udah beda. Kalau masuk di masjid nggak ada gambar kecuali kui. Itu karena di orang-orang masjid nggak boleh pakai gambar. Nggak ada gambar, nggak ada patung, dan sembah Tuhan yang sama dengan kami. Jadi ngakoni Tuhannya sama aja, cuman nopo syariatnya beda. Nah, kemudian paha dijauhkan dari betis, ya, dan itu kena.
Kemudian jari tangan dan jari kaki menghadap kiblat. Jari tangan menghadap kiblat kan ceton, jari kaki menghadap kiblat tepuk ngeten. Kemudian tumak ninah dan dikir dalam sujud. Tumak ninah itu berarti semua posisi blok. Begitu wis blok lagi subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subuhun qudusun rabbul malaikati waruh atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, sujud yang terakhir ini, sujud yang terakhir. Maksudnya tadi sujud dua toh. Nah, sujud yang kedua ini, ya sujud yang pertama ya sebagian ulama membolehkan juga. Niku nek umpami imame dangu ling sujud, jenengan boleh menambahkan doa. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksiru minad du'a, fa'aksiru du'a. Kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Jadi Allah itu secara zatnya, secara Allahnya itu ada di langit ketujuh, yang paling atas. Di langit tujuh niku enten Baitul Ma'mur, enten Sidratul Muntaha, enten Jannatul Ma'wa, enten kursi, enten air, enten ars. Di atas ars itu Allah berada. Ning Allah tidak butuh dengan yang di bawahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah secara zatnya ada di sana, tapi ya, secara kuasa Allah dekat dengan kita. Bahwasanya Allah itu lebih dekat dari min hablil warid, dari urat leher, dari tali sendal. Termasuk di sini dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Dan di antara semua kondisi yang dekat-dekat itu secara kemampuan, secara kuasa, maka yang paling dekat dan terdekat ketika dengan sujud. Berarti dekatnya ini bukan dekat fisik, tapi dekat dekat secara kedekatan rohani, gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Nanti orang yang nggak paham atau nggak tahu gagal paham itu, ketika ditanya Allah di mana, di mana-mana, di hati saya, di otak saya, di diri saya, itu itu. Jadi Allah secara zatnya di sana, tapi secara kuasa itu membersamai kita. Makanya, ya, Allah menyebutkan juga wa ma'akum aina ma kuntum. Allah membersamai dimanapun kamu berada. Ya. Nanti Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika sembunyi di gua Sur dari kejaran orang kafir Quraisy, dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, ojo sedih, Allah ambek awake dhewe membersamai kita. Ini bukan berarti di situ Allah di atas arsy sana. Nah, kayak nanti ada orang yang mencari Tuhan, dia masuk ke gua Hira dan dia lihat kiri kanan kayak ada apa-apa, sesuk murtad. Kenapa? Dia bilang saya kesini nyari Tuhannya, Tuhan yang ditemui Muhammad, tapi nggak dapat, maka berarti itu bohong, maka pindah agama. Pokoknya berakidahlah yang benar. Bapak akidah saya ajarkan di sana, akhlak di sini, fikih di sini. Nah, jadi tinggal dengan geser ke sana untuk nambah akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi jenengan yang paling dekat itu ada pas sujud, makanya imamnya kesuwen, tidak harus doa ping 3 kok imamnya dereng bangkit, jenengan memperbanyak doa apa mawon. Jenengan sakit, doa ben sembuh, Allahumma shfini, Allahumma shfini. Ya Allah sembuhkan aku. Jenengan punya utang, jenengan doa Allahumma qdi duyunana, ya Allah lunasi utang-utang saya. Jenengan pengen doa putrane, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Pengen doa ada wong tuane, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau pengen doa kaum muslimin semuanya, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Atau bingung main doa apa, jenengan bisa perbanyak lagi bacaan sujud tadi. Misal tadi ping 3 imamnya kok dereng ngadeg, dereng bangkit dari sujudnya, jenengan tambahi jadi 5, belum ngadeg, tambahi 7, belum ngadeg, tambahi 10, belum ngadeg. Nah, mungkin dicek mati ya. Sedo ya nih. Nah, maka nggih
Bapak Ibu dirahmati Allah, kesempatan yang paling dekat nih pas sujud nih. Pas sujud yang pas sholat nih, mboten terus orang lagi sholat pengen donga ben kabul terus karo sujud donga mboten pas sholat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek bingung, bener-bener bingung ning pengen donga, niku mangga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku mawon. Nah, ketika jenengan mengucapkan itu, jenengan sambil batin kebutuhan atau keinginan jenengan niku nopo. Misal pengen donga ndak mari ning rakate dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kali batin. Ya Allah, niki kula mantun, Mang. Niki kula napa sakit mang mantun nggih, mosok kula mantun mang sakit nggih. Bantu. Nah, jadi yang paling nek bingung niku. Nah, ringkasnya yang pertama bertakbir Allahu Akbar sambil turun, meletakkan kedua tangan dulu sebelum lutut, meletakkan 7 anggota sujud, dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari, kaki, merenggangkan anggota tubuh, siku dijauhkan dari perut, perut dijauhkan dari paha, paha naik paha ya tidak jauh dari betis, kemudian jari-jari tangan, jari kaki menghadap kiblat. Kemudian dirapatkan, sujud dengan tumanina, kemudian membaca minimal subhana rabbiyal a'la dan bisa memperbanyak doa. Sampun, ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi pagi hari ini. Ada yang mau nanya kan? Tidak ada. Nama Pak Jalu. Ya, tadi kan mau saya jelaskan, tadi dengkul saya sudah saya angkat ngeten ning, oh iya dikurung bahasa sabut gitu. Tapi tidak apa jenengan tanya. Jadi memang iki mami nggih, dengkul niku ada 2 bunder ngeten, kepal ngeten terus. Nah, terus ada juga yang ada dalil itu tak siapkan. Tapi nanti nggih detailnya pembahasannya. Kula ya ora hafal dalil, jadi kula mau maca. Ini bentuk bunder ngeten. Maaf, bundere tengah ya dan nah terus ini di congke ya dan bentuknya bunder ya dan jadi bisa digegem ya dan terus toke bisa kemudian di bunder tengah di bunder nanti ujung ketemu ujung dari sisanya nanti ngikuti ya terusnya ngoten ya berapa ya, nek niku saya belum tahu. Tapi nek gini terus gini tok saya belum tahu. Saya yang tahu 2 gegem terus ditokke kali dia dibentuk jari tengah kali jempol itu bentuk O. Nah terus sisanya ngikuti. Kan buatan tentang ngeten ya, jadi di atas paha. Tapi nek posisi tidak sedang tasahud, niku sebagian jari di atas lutut, sebagian jari. Nah, sebagiannya di paha. Ribun, oke, nanti mulai. Jenengan, kita mau acung tangan. Tidak bawa, acung curhat. Oke, ribun. Rame, yeah. Oh, ribun. Yeah. Menurut Rasulullah tempat umum atau pribadi. Iya. Jadi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada istilahnya fasum, fasilitas umum. Fasilitas umum itu berarti yang punya hak di situ semua orang. Contoh trotoar, contoh jalan, atau bahu jalan. Nah, semua tempat itu adalah punyanya umum, maka tidak boleh dipakai oleh pribadi.
Kalau dipakai oleh pribadi maka harus izin pada penguasanya. Penguasanya itu sinten? Nah, sekup Kota Solo ya wali kota, ngisore ya camat, lurah, RT, RWC itu RT. Nah, sehingga nggih RT, RW, lurah, camat ya ndak boleh melanggar aturan. Nah, ini nanti secara aturan di atas itu misalnya ndak boleh berjualan di atas trotoar, aturan dari atas RT ini ngintuke ya, itu ya senengnya RT Balelo itu. Artinya si bawah ini ya dimintai izin masyarakat langsung, tapi juga mengacu pada aturan di atasnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan di atasnya, maka yang di bawah ini harus memegang istilahnya surat tertentu yang menunjukkan izin dari atasnya. Misal tadi di atas aturannya dilarang berjualan di trotoar, tapi lurah membolehkan. Nah, lurah aturannya apa? Nek mau sakarpe dhewe yaitu dia melanggar aturan. Tapi warga yang minta izin ke dia dan diizinkan nggak masalah, nggak dosa. Nah, kok enek dosa nih Mas? Nggih, di dalam Islam niku kita punya kewajiban atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ini sinten? Orang yang diberikan tanggung jawab mengurusi masyarakat. Nah, siapa? Nah, tadi saya bilang nek Solo ya wali kota, bawahnya camat, lurah, kemudian RW, RT. Nah, di bawah aturannya harus sinkron dari atas. Kalau nggak sinkron harus punya surat yang menunjukkan itu. Nah, ngoten. Misal contoh ya, di Solo sana di belakangnya UNS ada Solo Teknopark. Nah, dan mereka ada pelatihan gratis. Nah, tinggi warga Solo KTP Solo. Nah, enak loh jalan. Nonton pelatihan gratis namanya nyelam bawah air. Niku nek puteran jenengan derek iku bayar 40 juta. Tapi gandeng KTP-nya Solo gratis. Enak jenengan mang cari informasi nih, mang dorong nih. Nah, kok enten warga lain pengen, warga selain Solo pengen daftar, mereka nggak bisa terima kecuali ada surat sakti dari wali kota. Nah, baru mau terima itu. Makanya RT, RW, lurah, camat itu nek mau membuat sesuatu yang berbeda dengan aturan di atasnya harus ada suratnya. Nah, kembali ke berikut tadi, masuk fasum apa enggak? Nah, kalau masuk fasilitas umum berarti hukum asalnya tidak boleh. Maka penengahnya ya RT-nya. Nah, RT-nya mengizinkan, ya yang diizinkan itu tidak ada masalah, tidak dosa. Cuma RT-nya ini kemudian melanggar aturan di atasnya, ya dia dosa. Gitu. Ya. Nah, sehingga nanti dalam bab muamalah pangapunten berjualan di jalan umum itu tidak boleh karena mengganggu orang lain. Makanya yang harus dipahami mana yang disebut umum, mana yang tidak disebut umum. Kalau disebut umum ya berarti harus dapat izin dari orang yang bertanggung jawab di lingkungan itu. Nah, orang yang bertanggung jawab lingkungan itu ngasih izinnya juga harus mengacu pada aturan yang benar. Tidak boleh napa istilah sakarepe dhewe napa melih yo tak izinke ning sak gerobak bayar aku sebulan semini kantongi dhewe. Nah, itu namanya sudah penyalahgunaan wewenang atau bisa disebut korupsi. Betul? Ada lagi? Nggih. Bingung ya. Kalau kamu barang itu ya izin RT atau RW itu sama saya kan gitu. Terus saya di luar sana itu udah lain. Karena katanya
salah Pak Jalu. Pak RW. Ya ini pojokan niku. Angkringan niku. Ya. Kemudian ada yang saya sebenarnya tidak begini. Nah, tapi ketika